Salam teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana caranya menulis alfabet Yunani. Nah, bahasa Yunani ini digunakan dalam teks perjanjian baru, jadi sangat penting untuk dapat mengerti dan memahami bahasa Yunani untuk dapat menerjemahkan perjanjian baru ini ke dalam bahasa kita sehari-hari. Nah, pertama-tama saya akan mengajarkan bagaimana cara menulis huruf alfa. Alfa ini adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani. Untuk dapat menulis huruf alfa, kita mulai dari atas, ya. Kita mulai dari atas, tarik ke bawah, kemudian buat lengkungan, lalu seperti itu. Ya, mirip seperti huruf A. Ya, ini huruf A dalam alfabet kita. Maaf, huruf A. Jadi huruf A dimulai dari sebelah atas lalu melengkung ke kiri. Nah, perbedaan dari huruf alfa adalah dia dari sebelah atas ke bawah, ke sebelah kiri bawah, lalu memutar buat lengkungan, kemudian menurun. Nah, ini huruf alfa. Saya akan ulangi lagi. Oke, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke alfabet selanjutnya, yaitu huruf beta. Huruf beta adalah huruf kedua dalam alfabet Yunani. Nah, seperti ini bentuk dari huruf beta. Nah, dia mirip memang seperti huruf B, namun seperti yang kita bisa lihat ada ekor di bagian bawahnya, ya, sedikit lebih panjang. Kalau huruf beta, kita mulai dari bawah. Kita buat tangkai ke bawah, dari bawah, lalu buat kepalanya lebih kecil, lalu perutnya yang lebih besar. Nah, itu huruf beta. Saya akan ulangi sekali lagi. Dari bawah, buat kepala lebih kecil, perut lebih besar. Ya, memang mirip. Dan pelafalannya memang B. Transliterasi dari huruf beta adalah B. Kalau tadi transliterasi huruf alfa adalah A. Kita lanjutkan ke gamma. Nah, ini adalah gamma. Ya, gamma mirip dia seperti Y, tapi cara penulisannya agak berbeda. Nah, kalau gamma, dia mulai dengan lengkungan di sebelah kiri, ya, lengkungan ke atas. Nah, seperti itu. Saya ulangi, ya, dari atas ke bawah melengkung, kemudian buat putaran, lalu kemudian ke atas ke arah kanan. Saya ulangi sekali lagi, ya. Nah, transliterasi dari huruf gamma ini adalah G. Ya, memang dia mirip seperti huruf Y, tapi dibaca G. Oke, kita lanjut ke cara penulisan huruf selanjutnya. Nah, huruf selanjutnya adalah delta. Nah, delta dia seperti huruf D, dan memang transliterasinya adalah D. Ya, dan kita mulai memang dari tangkainya. Tangkai seperti ular, kemudian perutnya. Ya, tidak ada pause di sini, ya. Tidak ada langsung ditulis, langsung dibuat dari kepala sampai ke perut. Tidak ada jeda dalam penulisan delta. Saya ulangi sekali lagi. Kepala seperti ular dan perut. Nah, selanjutnya adalah huruf epsilon. Seperti itu. Nah, sangat mudah sekali. Seperti angka 3 terbalik. Ya, yang menghadap ke arah kanan. Nah, transliterasi dari epsilon ini adalah E. Ya, jadi dia dibaca E. Nah, huruf selanjutnya adalah zeta. Nah, zeta ini transliterasinya adalah Z. Nah, kalau kita lihat memang agak rumit, ya. Ada lengkungan di sebelah sini, kemudian seperti huruf S, ya. Cuma ada lengkungan di bagian atasnya. Nah, tapi penulisannya supaya lebih sederhana adalah pertama-tama kita buat sebuah garis seperti ini di atas, kemudian voila. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi dia ada sebuah garis di atas, pertama-tama ke arah kanan, lanjut buat kepalanya atau mungkin perutnya, ya. Terserah mau disebut apa. Nah, jadi pertama-tama dia seperti huruf S, dia. Seperti huruf S dengan garis di atas. Ya, buat garis di atas, huruf S, kepalanya agak lebih besar, badannya kecil.
seperti itu. Saya ulangi sekali lagi. Garis di atas, huruf S kepala, badan lebih kecil. Nah, selanjutnya adalah eta. Nah, eta dia mirip seperti huruf N, cuma kaki sebelah kanannya lebih panjang. Tapi transliterasinya bukan N, dia dibaca E. Ya, kalau epsilon dia E pendek. Nah, kalau eta dia E panjang. Jadi dia membacanya lebih panjang, E, pengucapannya lebih panjang, E. Dan pembuatannya juga mirip seperti huruf N, ya penulisannya. Garis tegak lurus ke bawah, kemudian, nah, cuman perhatikan untuk membuat kaki kanannya lebih panjang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ya, ini theta. Maaf, ini eta. Ya, kaki kanan lebih panjang. Oke, kita lanjutkan ke theta. Nah, ini adalah huruf theta. Theta, ya. Dia mirip seperti angka 0, cuma ada garis di tengahnya. Nah, theta ini ditransliterasikan sebagai T. TH, ya. T. Nah, jadi cara penulisannya cukup mudah. Membuat angka 0, garis di tengah. Ya, seperti itu. Saya ulangi, buat angka 0, garis di tengah. Ya, ini theta. Oke, kita lanjutkan ke iota. Nah, ini adalah huruf iota. Iota adalah huruf dengan transliterasi I. Ya, jadi kita baca dia I. Dan penulisannya seperti ini. Ya, sangat mirip I, tapi tidak ada titik di atasnya. Jadi pertama-tama dari atas ke bawah, kemudian melengkung ke atas kanan. Saya ulangi, itu di atas. Kita lanjutkan ke kappa. Nah, kappa ini dia ditransliterasikan sebagai K, ya. Jadi memang dia mirip K, dan cara penulisannya juga sama seperti huruf K biasa, ya. Kita lanjutkan ke lambda. Nah, lambda, kita pasti sudah familiar dengan lambda. Lambda ini sering digunakan dalam matematika, fisika, atau sains, ya. Dia ditransliterasikan sebagai L, ya. Dan kita pasti sudah sering coba tulis-tulis waktu ada di kelas matematika, ya, huruf lambda seperti itu, ya. Dari atas ke bawah buat sedikit lengkungan, kemudian penyangga kaki, ya. Jadi ini lambda, jadi transliterasikan sebagai L. Kita lanjutkan ke mu. Nah, ini adalah huruf mu, ya. Dia ditransliterasikan sebagai M. Huruf mu ini cara penulisannya seperti ini. Kita buat tangkai pertama-tama dari bawah ke atas, kemudian seperti ini, ya. Saya ulangi lagi, tangkai dari bawah ke atas, buat seperti U terbalik, dan tangkainya. Kita lanjutkan ke nu. Nah, ini huruf nu, tapi jangan salah, dia tidak ditransliterasikan sebagai V, dia ditransliterasikan sebagai N, ya. Dan cara penulisannya mirip, hampir mirip seperti huruf V. Kita membuat lengkungan dari kiri ke kanan seperti ini, terus seperti ini, ya. Kita lanjutkan ke C. Nah, ini huruf C, ya, XI, C. Dan memang bentuknya agak ribet, ya, tapi kita tidak harus mengikuti seperti ini, ya. Ada cara penulisan yang sederhana untuk menulis huruf C, ya. Pertama-tama buat garis dari kiri ke kanan, kemudian, nah, buat seperti itu. Dia buat seperti E, ya, E lengkung. Pertama kepalanya, kemudian badannya yang lebih besar, kemudian ekor di bawahnya. Saya ulangi sekali lagi, garis, kepala, badan, ekor. Garis, kepala, badan, ekor. Dia ditransliterasikan sebagai X atau KS. Kita lanjutkan ke huruf omikron.
Nah, huruf Omikron ini sangat mudah. Dia seperti O dan memang dia sama sekali seperti O. Ya, huruf Omikron ini ditransliterasikan sebagai O. Oke, kita lanjut ke Pi. Nah, Pi, huruf ini sangat familiar dalam matematika ya. Dan mungkin kita sudah sering coba menulis huruf Pi. Ya, pertama dengan garis di atas, kemudian garis dari atas ke bawah, sebelah kiri, dan garis agak melengkung di sebelah kanan. Dan dia ditransliterasikan sebagai P. Kita lanjutkan ke Rho. Nah, ini huruf Rho. Ya, huruf Rho dia memang mirip seperti P, tapi dia tidak ditransliterasikan sebagai P, dia ditransliterasikan sebagai R. Ya, sebagai R. Dan cara penulisannya sangat mirip seperti P. Pertama-tama dari bawah ke atas, kemudian buat kepalanya. Nah, kita lanjut ke Sigma. Nah, ini huruf Sigma. Dua-duanya ya. Dua-duanya adalah Sigma. Nah, Sigma yang pertama ini adalah Sigma awal atau Sigma tengah. Ya. Sedangkan yang kedua ini adalah Sigma akhir. Apa maksudnya? Nah, Sigma yang pertama ini, huruf Sigma yang pertama ini dipakai di awal atau di tengah-tengah sebuah kata. Nah, kalau huruf Sigma ada di akhir, dia menggunakan yang kedua ini, model yang kedua. Nah, kita coba tulis model yang pertama. Model yang pertama ditulis dari arah kanan ya, kanan ke kiri. Kemudian seperti itu. Ya. Buat seperti huruf O, tapi ada tangkainya di sebelah kanan atas ya. Nah, kalau model kedua, yakni Sigma final. Sigma final dia mirip seperti huruf S, cuma kepalanya lebih besar. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke Tau. Nah, ini huruf Tau. Nah, dia mirip huruf T dan memang transliterasinya adalah T ya, dari Tau ini. Nah, jadi penulisannya pertama kita buat garis dari kiri ke kanan. Kemudian ingat ekornya. Kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu Upsilon. Nah, ini huruf Upsilon. Nah, Upsilon ini mirip seperti huruf U. Nah, dan transliterasinya adalah huruf U juga. Nah, cara penulisannya, pertama-tama kita buat lengkungan dari kiri ke kanan atas, kemudian ya seperti itu. Kemudian kita langsung buat seperti huruf U. Nah, kita lanjutkan ke V. Nah, ini adalah huruf V. V ya. Nah, kalau kalian lihat bentuknya seperti ini dan dia ditransliterasikan sebagai PH. Nah, penulisannya tidak terlalu mirip seperti di font ya. Tapi pertama-tama kita buat dia dari O, kemudian kita buat garis dari atas ke bawah membelah di tengah. Maaf. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke C. Nah, ini huruf C ya. Dia mirip seperti huruf X, tapi dia dibacanya sebagai KH atau CH. Itu transliterasi dari C ya. Kita buat garis pertama melengkung, tapi garis yang kedua yang menjelang selanjutnya itu tegak miring maaf. Saya ulangi. Sekarang kita lanjutkan ke C. Nah, ini huruf C seperti garpu ya. Dan dia ditransliterasikan sebagai PS. Jadi cara tulisannya ya seperti menggambar garpu. Buat lengkungan, buat garis di tengah. Kita lanjut ke huruf terakhir, omega. Nah, ini adalah huruf terakhir dari alfabet Yunani, yaitu omega. Nah, omega ini ditransliterasikan sebagai O ya. O panjang ya. O yang panjang dan terbuka lebar. Nah, itu omega. Kalau omikron dia O pendek. Tapi kalau omega O. Ya, ada perbedaan di bunyinya. Ya. Nah, cara penulisannya sangat mudah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini omega.
Nah, dengan gitu semua ini adalah huruf-huruf dalam aksara Yunani dari alfa sampai ke omega. Nah, demikian penjelasan saya tentang cara penulisan aksara Yunani. Semoga bisa memberkati.